Kita boleh beralih ke poin berikutnya sedikit saja sebelum nanti saya ingin melibatkan Pak Tauhid juga begitu untuk ikut mengomentari soal pajak dan investasi. Ada satu yang kemudian dikejar oleh Pak Mahfud adalah soal tax ratio sebesar 23% yang dianggap tidak masuk akal karena hitung-hitungan tim katanya dengan tax ratio 23% harusnya pertumbuhan ekonominya 10%. Sementara target yang ditawarkan dalam visi misi tidak sebesar itu. Pak Ferry mungkin bisa menanggapi soal itu. Kalau tax ratio itu tentu dari PDB ya. Kalau sekarang kan Tapi itu tidak jelas kemudian disampaikan oleh atau cukup jelas menurut Anda? Kan pertanyaan itu cukup jelas begini. Jawabannya jelas atau tidak? Jawabannya pun jelas. Jadi begini menurut Mas Gibran, ya, kalau bahwa tax ratio ini akan kita kejar yang sekarang posisinya ada di bawah 10%, 9,5% dan termasuk terendah all over the world bahkan di Asia, ini kita akan kejar dengan segala cara bukan dengan menaikkan pajak. Jadi tadi jawabannya apa itu tax ratio yang Iya, tax dikejar? ratio ini seringkali dari kata-kata Pak Mahfud ya seolah-olah tax ratio dinaikin dengan menaikkan pajak rate ya, corporate tax ya, income tax. Enggak, kita memperluas basisnya. Karena banyak sekali not yang harus kita kejar dan seharusnya bisa mengangkat tax ratio kita dari 9,5% creeping up ke 12,5%, creeping up tentu tidaklah sekaligus ya. Every year bisa creeping up 2,5% dengan mengejar target-target pajak yang selama ini. Jadi 23% itu di akhir tahun kelima atau gimana? Ya, kalau di akhir tahun kelima masuk akal. Tidak dalam ini hari kita menjadi pemenang atau Gibran menjadi wapres lantas tahun depan 23%, itu siapapun nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup, Pak Heru? Ya kita kan berangkat dari matematika kan, dari matematika hitung-hitungan saja. Kalau kita dengan tax ratio sampai 23%, ya tentunya kita bisa berharap growth-nya bisa sampai di atas 7%, bahkan mungkin 10%. 10%, katanya ya kan? Pak Mahfud waktu itu 10%. Kalau sampai 23%. Iya. Makanya kita di tim Mas Ganjar Pak Mahfud ini tax ratio kita di 14-16%. Nah, tax ratio ini memang isu panjang nih, berulang kali upaya kita untuk bisa meningkatkan tax ratio kita. Nah, ini kan kita bisa lihat juga aspek-aspek di luar isu perpajakan itu sendiri. Kalau kita bicara pajak kan rate-nya berapa, kemudian yang dipajaki itu siapa saja. Namanya ada bicara intensifikasi, ada ekstensifikasi pajak. Nah, tapi jangan lupa ada juga underground ekonomi kan di sini kan. Di sini ada illegal ekonomi, ada uncovered ekonomi, ya kan, unrecorded ekonomi yang kayak gini-gini kan juga perlu diatasi. Karena itulah maka Pak Mahfud khusus dipilih oleh Mas Ganjar ini untuk mengatasi yang begini-begini ini gitu loh. Yang disebut underground ekonomi supaya pajak kita bisa meningkat. Ya kan, tax ratio-nya. Tetapi kembali lagi, kita keluar dengan angka yang rasional. 14-16% tax ratio kita dan kita berharap growth kita 7%. 14-16, growth 7%. Growth pertumbuhan growth ekonomi ya. 7%. Kalau Pak Fadil, berapa? Ya, kalau kita yang Cak Imin sampaikan itu memperkenalkan apa namanya yang disebut sebagai super rich tax gitu kan. Super rich tax. Apa namanya? Yang 100 orang kaya yang dikatakan di awal dalam pemaparan. Dia sampaikan dalam debat kemarin itu. Jadi tax ratio yang mau dikejar berapa? Nah, kalau tax ratio yang dikejar itu hampir sama dengan angkanya dengan apa namanya? 14, pasangan 15 sampai 16%. 15 sampai 16%, pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 5,5 sampai 6,5% gitu. Kita kan nggak bisa gitu ya. Kalau kita lihat historical data kita itu pertumbuhan ekonomi itu langsung melonjak gitu kan. Itu kan harus gradual gitu kan. Jadi kemudian kita pasang angka yang lebih realistis lah gitu kan. Itu lebih realistis dibandingkan 23% gitu maksudnya? Ya, kemudian dengan tax ratio sekitar 15-16% dibandingkan dengan 23% itu. Which is menurut saya sukar lah untuk dicapai even at the end of the apa namanya termnya itu gitu kan. Gitu. Pak Tauhid punya pendapat seperti apa? Saya kira kalau dari lihat target-target pajak disampaikan oleh masing-masing paslon ya, itu memang sangat optimis sekali ya. Kita memang berharap itu tercapai, tapi kita lihat juga historical, memang kita nggak jauh bergerak dari angka 10%, pernah paling tinggi 11%. Memang problemnya yang pertama adalah kita dominasi ekonomi kita oleh sektor informal, begitu ya, lebih dari 55%. Itu nggak kena pajak, bahkan kalaupun ada, mungkin hanya 0,5% ya kena pajaknya. Jadi relatif kecil. Kalau itu disasar, ya mungkin bisa meningkat, tapi mungkin masyarakat akan menjerit gitu.
Yang kedua kalau Pak kita Mahfud lihat bilang juga hati-hati katanya. ya, yang kedua adalah sumber pajak perusahaan itu kebanyakan industri. Nah, problemnya adalah kita mengalami deindustrialisasi. Ini akan turun ya. Apalagi kita lihat memang misalnya industri rokok sekarang cukai sini nanti ada RPP akan turun lagi begitu. Jadi penerimaan akan turun ya. Ketiga adalah fenomena uncertainty global. Penerimaan cukai kita, bea masuk maupun bea keluar kita itu akan semakin terganggu. Nah, ini yang kemudian bom komoditas bisa saja kita dapat gain tapi bisa saja loss seperti tahun ini. Nah, ini yang kemudian memang sulit kita menerima sampai misalnya di atas 12 sampai 13 ya. Di atas 11 sedikit itu udah luar biasa besar karena kita sudah mulai intensifikasi, ekstensifikasi sama penegakan hukum. Yang underground ekonomi bagaimana? Underground ekonomi agak sulit, sangat sulit kita identifikasinya sulit dan itu terlalu kompleks di kita untuk bisa kita angkat ke permukaan begitu ya. Reformasi perpajakan ini lebih dari 10 tahun tapi hasilnya kan masih seperti yang kita lihat begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.